Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Selalu sehat dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah semua siswa memiliki karakteristik individu yang sama? Bagaimana menurut kalian? Tidak sama ya? Setiap siswa pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman harus disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan antar warga sekolah. Berikut ini manfaat keberagaman individu. Yang pertama, lebih mengenal masing-masing karakter atau sifat seseorang. Yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi di sekitar kita. Ada yang tahu tidak apa itu toleransi? Ya, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain atau orang yang berbeda agama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ada yang tahu atau ingat apa itu rasa nasionalisme? Ya, rasa nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama. Bacalah dongeng semut dan belalang berikut ini. Kalian dapat pula membacanya di buku paket tema 8 halaman 103. Semut dan belalang. Pada siang hari pada musim gugur, satu keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu, seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya datang dan memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makanan untuk dirinya. "Apa?" teriak sang semut dengan kejut. "Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas?" "Saya tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan," keluh sang belalang. "Saya sangat sibuk membuat lagu dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu." Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. "Membuat lagu katamu?" kata sang semut. "Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, sekarang saatnya kamu menari." Kemudian semut-semut tersebut membalikan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa mempedulikan sang belalang lagi. Setelah kalian membaca cerita semut dan belalang, kalian dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Soal yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita semut dan belalang di atas? Tokoh yang ada dalam cerita semut dan belalang di atas adalah semut dan belalang. Soal yang kedua, apa yang diminta oleh belalang kepada semut? Yang diminta oleh belalang kepada semut adalah makanan. Soal yang ketiga, menurut kalian, apa yang dilakukan oleh belalang? Yang harus dilakukan oleh belalang adalah mengumpulkan makanan sebelum musim dingin. Dan soal yang terakhir, apa yang bisa kalian simpulkan dari cerita belalang dan semut di atas? Yang dapat kalian simpulkan adalah jangan menjadi orang yang malas. Yang kedua, harus bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan soal yang terakhir, tidak menggampangkan keadaan apapun. Perhatikan gambar peta Provinsi Banten di bawah ini. Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Salah satu kota yang ada di Provinsi Banten adalah Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki julukan Kota Seribu Industri, sebab di kota ini terdapat pabrik-pabrik besar beroperasi. Kegiatan ekonomi masyarakat Kota Tangerang dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional
yang terletak di Jalan Kisamaun di pusat kota Tangerang. Tangerang dijuluki kota seribu industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Selain keunikan kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Kita lihat ya, yang pertama, Masjid Jami Kalipasir. Yang kedua, Klenteng Buntek Bio. Yang ketiga, Museum Benteng Heritage. Dan yang keempat, Bendungan Pintu Air 10. Semua bangunan-bangunan ini masih terawat dengan baik di kota Tangerang. Setiap daerah memiliki tari daerah yang berbeda, sehingga gerakan tarinya pun setiap daerah juga berbeda-beda. Berikut ciri-ciri gerak tari berdasarkan asal daerahnya. Tari dari daerah Jawa Tengah. Tari dari daerah Jawa Tengah terbagi menjadi dua, yaitu gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Gaya Surakarta ragam geraknya dinamis dan lebih komunikatif. Sementara gaya Yogyakarta ragam geraknya terkesan kaku, angkuh, dan berwibawa. Perbedaan dua gaya tersebut terletak pada langkah kaki, tekukan pergelangan tangan, tolehan kepala, gerakan bahu, dan gerakan badan. Tari dari daerah Sumatera. Tari daerah Sumatera memiliki ciri khas dengan gerakan lembut, lincah, dan gesit. Tari Sumatera banyak dipengaruhi oleh budaya Islam, sehingga busana yang digunakan untuk menari adalah busana yang menutupi seluruh tubuh. Tari dari daerah Kalimantan. Tari gerakan dari daerah Kalimantan memiliki gerakan yang lambat, sederhana, dan mengandung unsur magis. Pakaian yang digunakan penari menggunakan pakaian khas Kalimantan. Tarian dilengkapi senjata atau hiasan bulu di kepala. Tari dari daerah Bali. Papua juga terkenal dengan tarian dan lagu daerahnya. Salah satu lagu dan tarian yang terkenal dari Papua adalah Sajojo. Sajojo adalah tarian yang biasa ditarikan untuk menyambut tamu di Papua. Gerakan tari Sajojo antara lain melompat, melangkah, dan memutar badan. Sebagai tarian, Sajojo juga memerlukan lagu yang mengiringinya. Lagu pengiring tarian Sajojo juga memiliki judul yang sama, yaitu lagu Sajojo. Setelah kalian mengikuti pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas tematik. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tematik hari ini.